nggak ingin hidup lagi. Udahlah Tuhan, ngapain sih kayak gini? Aku pengen ini aja lah. Sampai selalu berusaha bunuh diri dan tidak pernah bisa terjadi. Memang satu keluarga saya Muslim semua, hanya saya sendiri yang Kristen saat itu. Jadi mereka tentang keadaan saya, mereka hanya bilang, yang sabar. Dari saat itu di kamar saya duduk sendiri dan menangis jadi-jadinya. Lalu saya mendapatkan bisikan, ayo kembali ke gereja. Ayo jadi ulang yang dulu lagi. Yang bisa ke gereja, mengenal Tuhan, terima Tuhan kembali. Tuhan memberikan kamu kesempatan hidup berkali-kali. Karena Tuhan ingin memakai Salam kamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kembali lagi di Studio Kristen. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya berterima kasih kepada Bapak Ibu dan teman-teman yang dikasih oleh Tuhan yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share. Baiklah Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pada kesempatan kali ini kita akan menyaksikan kesaksian seorang murtadin yang percaya kepada Tuhan Yesus, ya, dan bagaimana Tuhan mengubah hidupnya dan bagaimana proses hidupnya mengikut Tuhan Yesus. Ya, tapi lebih jelasnya mari kita dengar bagaimana kesaksian seorang murtadin ini, bagaimana Tuhan memproses hidupnya dengan sangat luar biasa. Ya, mari kita sama-sama mendengarkan dan menyimak videonya berikut ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom saudara yang dikasih Tuhan. Shalom. Begitu luar biasanya hari ini. Semoga kita semua selalu diberkati Tuhan dalam keadaan apapun. Dan perkenalkan, nama saya Wulan Triwahyuni. Dan setelah dibaptis, nama saya adalah Nasaret Wulan Triwahyuni. Di sini saya ingin bersaksi bahwa Tuhan begitu luar biasa hebatnya dalam hidup saya. Waktu kecil, saya berasal dari keluarga yang tidak mampu. Ibu saya adalah seorang pembantu, dan saat itu saya tidak mengenal siapa bapak saya, karena memang ibu tidak satu rumah dengan bapak. Dan saya mengenal bapak itu sewaktu kelas 6 SD. Saya pikir saya nggak punya bapak, karena memang saya tidak pernah bertemu dengan bapak. Setelah ibu berhenti bekerja menjadi seorang pembantu, ibu ikut dengan bapak. Setelah itu kehidupan saya berubah drastis, saudara. Disitulah pergumulan saya dimulai, karena dari kecil saya sekolah di Kristen hingga SMP, SMA, bahkan saya selalu sekolah di Kristen. Saya memiliki 4 bersaudara, saya perempuan sendiri di sini, dan puji Tuhannya saat itu banyak sekali pergumulan yang saya hadapi, karena keluarga saya adalah seorang Muslim dan saya sendiri yang bertahan menjadi Kristen, karena dari SD, SMP, dan SMA saya sekolah di Kristen. Berawal dari ibu berhenti kerja dan ikut bapak, semua pergumulan saya dimulai. Saya kaget, ternyata bapak saya adalah seorang pemain judi dan pemabuk. Setiap hari saya selalu mendapatkan perlakuan berbeda dari saudara-saudara saya. Mereka selalu membanding-bandingkan saya dengan kakak saya dan adik saya. Suatu saat sampai saya beranjak SMP, waktu itu saya mau ujian sekolah dan bapak ibu selalu bertengkar setiap hari. Dan saya menjadi sasaran mereka, karena yang sering di rumah adalah saya. Saudara-saudara saya yang lain selalu main, kakak saya sudah bekerja saat itu. Jadi disitulah awal mulanya saya mempunyai akar kepahitan dengan orang tua saya, dengan kakak-kakak saya, dengan adik saya. Dan tidak berhenti di situ juga. Dan akhirnya di saat saya kelas 3 SMP harus ujian nasional, ibu saya dan bapak saya berantem hebat. Disitulah saya ditampar, saudara. Dan rasanya benar-benar, kok begini? Kenapa saya selalu dianaktirikan, dibedakan dengan yang lainnya? Disitulah saya mulai benci dan benar-benar benci
Saya mulai jadi anak yang pendiam, tidak mau berkata apapun. Bahkan ditanya pun saya hanya diam saja. Terus berlangsung sampai saya SMA, dan disitulah titik saya benar-benar lelah. Kelas 2 SMA, saya masih sangat ingat sekali karena sampai saat itu juga bapak ibu saya masih sering berantem. Karena ya saya juga tidak pernah menafkahi ibu saya dan anak-anaknya. Karena bapak saya kecanduan main judi dan minum minuman keras. Suatu saat kelas 2 SMA, saya mengalami depresi berat, di mana 1 minggu sekali saya pasti mengalami kejang-kejang dan harus keluar masuk rumah sakit. Um, Bahkan saya sendiri sudah merasa lelah dan selalu ingin bunuh diri waktu itu. Tapi ada sesuatu, teman bilang, coba deh ke gereja. Dan akhirnya saya mulai ke gereja. Tapi belum merasakan panggilan Tuhan. Saat itu ya cuman hanya ke gereja biasa aja dan lain sebagainya. Terus kebutuhan sekolah saya pun, orang tua saya karena sering berantem, apapun tidak terpenuhi. Jadi saya mengumpulkan uang saku saya yang dari Rp2.000. Waktu itu saya harus naik angkot. Saya minta ke ibu gak cukup kalau cuma 2.000 karena aku harus naik angkot. Terus pulang pergi cuma 2.000, aku nggak makan dan lain sebagainya. Disitulah saya selalu dimarah-marahin. Bahkan bapak saya selalu mengatakan hal-hal buruk kepada saya. Dia selalu bilang saya anak pembawa sial dan ngabis-ngabisin uang, dan kata-kata kasar itu pun selalu terekam dalam pikiran saya. Makanya itu yang membuat saat itu saya depresi dan benar-benar nggak ingin hidup lagi. Udahlah Tuhan, ngapain sih kayak gini, aku pengen ini aja lah. Sampai selalu berusaha bunuh diri dan tidak pernah bisa terjadi. Terus setelah itu tidak berhenti sampai di situ. Akhirnya Tuhan mengizinkan saya sembuh dari depresi itu, sampai akhirnya saya bisa kuliah. Dan setelah kuliah, suatu saat saya bertemu dengan sesosok laki-laki yang muslim juga, dan akhirnya saya menikah dengan dia. Terus dan disitulah saya benar-benar meninggalkan Tuhan, karena iman saya di situ memang belum sekuat sekarang. Jadi saya memutuskan untuk meninggalkan Tuhan karena memang satu keluarga saya muslim semua, hanya saya sendiri yang Kristen saat itu. Setelah saya menikah, kehidupan saya pun tidak seperti apa yang saya bayangkan. Saya pikir dulu, oh kalau saya menikah, aku bisa hidup bahagia. Aku bisa menerima kasih sayang seorang ayah. Aku bisa disayang, tidak diperlakukan seperti itu, tidak dimanusiakan. Dan benar saudara, pergumulan di rumah tangga saya begitu hebat. Setiap hari saya berantem dengan suami saya. Bahkan di saat saya hamil pun, saya juga mendapatkan perlakuan yang tidak ingin saya dapatkan. Dan di belakang saya, suami saya juga ternyata belajar ilmu-ilmu yang tidak seharusnya dia pelajari. Setiap hari kita cekcok dan lain sebagainya, dan saya mendapatkan kekerasan. Suatu saat, 10 tahun saya menikah dengan dia, saya merasa lelah. Karena tidak ada perubahan sama sekali, setiap hari saya berantem sama dia. Dan apapun, hal besar, kecil, atau apapun itu, kita selalu berantem. Dan waktu itu, orang tua saya sudah meninggal. Bahkan adik saya pun juga meninggal. Dan ayah saya pun yang selalu memperlakukan saya seperti itu dan tidak mengakui saya sebagai anaknya, akhirnya dia sakit dan masuk ke rumah sakit jiwa. Dan disitulah di saat saya kehilangan ibu saya dan adik saya merasa dunia saya benar-benar hancur dan runtuh. Hidup sudah hancur berantakan, saya kehilangan mereka. Saya seakan-akan tidak memiliki pegangan hidup lagi. Terus saya memutuskan untuk pergi dari rumah karena suami saya mengata-ngatai saya dan lain sebagainya, yang saya sudah benar-benar tidak bisa menolerir dia. Dan akhirnya dia menceraikan saya secara agama, walaupun memang secara negara kita belum resmi berpisah. Akhirnya saya
pergi dari rumah. Terus suatu ketika tidak hanya berhenti di situ. Tuhan menguji saya begitu luar biasa. Ibaratnya kalau orang Jawa bilang nyawa balen berkali-kali. Dan itu benar saudara. Tuhan mengizinkan saya sakit. Tidak hanya sakit biasa. Tuhan mengizinkan saya sakit. Mengalami sakit kista. Disitulah saya di saat pergi dari rumah dan saya sendirian. Saya terus mengeluh, Tuhan, kenapa hidup saya begitu berantakan? Kenapa ini semua harus terjadi dengan saya? Dari kecil, saya tidak pernah merasakan kasih sayang. Terus, yang saya pikir, saya bisa berumah tangga dan mendapatkan semua apa yang saya mau. Ternyata saya juga tidak mendapatkan itu. Malah justru sekarang, aku harus mengalami sakit. Dan bukan sakit biasa. Dokter memvonis saya memiliki kista. Dan mau tidak mau, saya harus melakukan operasi. Disitulah saya harus bolak-balik ke rumah sakit sendiri. Dan setelah itu saya berkata sama dokter, benar dokter, jalan satu-satunya saya harus dioperasi. Dan dokter bilang, iya bu, harus dioperasi. Jadi jalan satu-satunya kalau ibu mau sembuh. Dan saya lakukan itu saudara. Saya melakukan operasi sesuai prosedurnya dan lain sebagainya. Saya terus berkali-kali bertanya dengan dokter, benar saya bisa sembuh? Iya bu, sembuh. Akhirnya saya melakukan operasi itu. Tapi ternyata tidak hanya berhenti di situ saudara. Kista saya tumbuh lagi. Dalam jangka waktu tidak ada 6 bulan. Dan saya harus melakukan kembali operasi. Dan saya bertanya kepada dokter itu kembali, dokter, bukankah dulu dokter berkata kepada saya bahwa jalan satu-satunya adalah melakukan operasi. Tapi kenapa itu terjadi lagi kepada saya? Dan dokter itu bilang, yaudah bu, saya oper ke dokter lain, ke dokter spesialis kandungan ya ibu. Disitulah saya menangis sejadi-jadinya di rumah sakit saudara. Saya merasa, Tuhan, kenapa begini banget hidup aku? Aku hidup sendiri. Aku gak punya siapa-siapa saat itu. Aku harus ngomong sama siapa? Aku harus gimana? Dan akhirnya mau tidak mau, saya harus melakukan operasi lagi. Dan puji Tuhannya, setelah setengah tahun pengobatan, bolak-balik ke rumah sakit, dipantau dokter, akhirnya sembuh. Lalu lambat laun, gigi saya bermasalah yang paling belakang. Tuhan menguji saya lagi saudara. Terus saya harus melakukan operasi gigi, 5 gigi yang harus dilepas. Karena ternyata salah satu giginya saya memiliki tumor gigi. Di luar prediksi saya saudara. Setelah itu selama 4 bulan kurang lebih pengobatan harus bolak-balik ke rumah sakit karena memang itu termasuk operasi besar. Setelah dokter mengatakan, sudah ibu selesai, sudah sembuh. Oh ya, terima kasih dokter. Dan disitulah saya mulai merasa agak bersemangat karena di situ saya sudah hidup sendiri. Terus setelah itu tidak sampai di situ. Tuhan menguji saya lagi. Saya mengalami pendarahan selama 3 bulan. Saya harus bolak-balik ke rumah sakit. Setiap hari saya harus mengonsumsi obat kurang lebih hampir 2 tahun. Dari saya harus menjalani operasi kista, lalu operasi gigi, dan itu jedanya tidak ada berbulan-bulan saudara, hanya sebentar saja. Setelah itu, disitulah saya benar-benar, Tuhan, kenapa sih hidup saya seperti ini? Kenapa hidup saya hancur berantakan? Apa yang kamu mau? Saya sampai benar-benar mengalami depresi lagi. Saya mengunci diri saya di kamar, di kos, selama 1 minggu. Seperti tidak ada kehidupan sama sekali. Saya mematikan lampu dan apapun. Padahal saya harus selalu meminum obat. Saya nggak makan, saudara. Saya cuma minum air putih aja. Dan minum obat, jadwal minum obat. Karena obat memang tidak boleh lepas dari jam yang harus minum obat. Ada jamnya.
Disitulah saya benar-benar, Tuhan, aku capek. Udahlah, aku mau pulang aja. Aku capek dengan semuanya. Aku hidup sendiri. Aku mau ngeluh sama siapa? Aku mau gimana? Tapi disitulah saya suatu saat duduk terdiam, lalu menangis sejadi-jadinya. Saya bilang, Tuhan, kenapa semua ini harus terjadi dengan saya? Apa salah saya? Apa yang harus aku lakukan? Bahkan kamu sudah mengambil orang-orang yang paling aku cintai. Sekarang aku sendiri. Walaupun saya mempunyai 2 kakak laki-laki, tapi yang satu sudah menikah, dia punya kehidupan sendiri. Dan satunya lagi di luar kota. Itu pun di saat saya mengabari mereka tentang keadaan saya, mereka hanya bilang, yang sabar, kita harus berjuang sendiri, karena kita nggak punya siapa-siapa. Bahkan di saat saya keluar masuk rumah sakit pun, mereka tidak bisa mengunjungi saya. Disitulah saya benar-benar hidup saya hancur. Dari saat itu, di kamar saya duduk sendiri dan menangis jadi-jadinya. Lalu saya mendapatkan bisikan, ayo kembali ke gereja. Ayo jadi ulang yang dulu lagi, yang bisa ke gereja, mengenal Tuhan, terima Tuhan kembali. Tuhan memberikan kamu kesempatan hidup berkali-kali, karena Tuhan ingin memakai kamu. Dan benar saudara, disitulah saya mulai mengimani, dan saya buka-buka Facebook. Tuhan benar-benar membuka jalan itu untuk saya. Dulu waktu saya sekolah, saya pernah di satu gereja, yaitu sekarang gereja yang menaungi saya. Saya kasih Tuhan di bawah naungan Bapak Gembala Immanuel CLD. Tiba-tiba Bapak Gembala chatting saya, Shalom Ulan, gimana kabarnya? Dan disitulah saya merasa, ternyata Tuhan benar. Tuhan membuka jalan semuanya agar saya kembali kepadanya, agar apa yang saya inginkan, kebahagiaan, sukacita yang selama ini tidak saya dapatkan, saya akan dapatkan di sana. Dan benar saudara, Om datang, karena saya memanggil pendeta saya tuh Om, karena dari kecil saya memanggil dia Om. Om datang dan bilang kepada saya, ayo ke gereja, kita ketemu di gereja dan lain sebagainya. Dan benar, saya memutuskan untuk kembali ke gereja. Dan disitulah saya dipertemukan dengan orang-orang yang luar biasa. Mereka mensupport saya. Mereka mengatakan, kehidupan tidak semudah apa yang kita bayangkan. Apapun yang terjadi dalam hidup saya, hingga saya bisa menjadi seperti ini, karena memang Tuhan sayang dengan saya. Tapi di saat itu, saya masih bimbang, benarkah saya bisa benar-benar merasakan kebahagiaan di sini dan lain sebagainya. Saya berdoa dengan Tuhan, Tuhan, jika memang ini jalan yang Engkau berikan kepadaku, agar aku bisa kembali ke jalan-Mu lagi dan menerima Engkau seutuhnya di dalam kehidupanku, maka tuntun aku, datangkan orang-orang yang memang benar-benar bisa menguatkan aku, karena aku di sini sendiri. Saya tidak punya siapapun di sini. Dan benar, akhirnya Tuhan mempertemukan saya dengan ibu rohani saya, yaitu Ibu Maria Magdalena Hayani, dan dia sekarang menjadi ibu rohani saya. Dan dia mengatakan kepada saya bahwa jika saya ingin menerima Tuhan, dia bilang ketika itu, kita mau memulai pelayanan kita, harus ada pemberesan diri. Dari apa yang selama ini menjadi kepahitan kehidupan saya harus melepaskan semuanya. Dan disitulah benar, saya menguatkan dan menekadkan diri saya, iya Bu, saya mau benar-benar menerima Tuhan dalam hidup saya. Ternyata benar,
luar biasa Tuhan berkarya dalam hidup saya. Dari yang kemarin seperti itu dan saya pengen bunuh diri berkali-kali, ternyata Tuhan tidak mengizinkan itu. Saya masih hidup sampai saat ini. Lalu Ibu Ayani menuntun saya untuk melakukan doa pelepasan dan menerima Tuhan dalam hidup saya. Dan lalu saya mau dibaptis dan Ibu Ayani, Ibu rohani saya membaptis saya, dan Ibu bilang, Tuhan akan kasih jiwa baru lagi di dalam hidup kamu. Tuhan akan memakai kamu luar biasanya, menjadi berkat dimanapun kamu berada, menjadi penyembuh bagi orang-orang yang luka, menjadi penyemangat untuk orang-orang yang memang membutuhkan semangat. Dan Tuhan memberikan nama baptis kepada saya, yaitu Nazaret. Dan saya berkata, nama ini begitu luar biasanya, karena tidak hanya sekedar nama, memiliki arti yang luar biasa. Dan saat itu, di saat di gereja, setiap tahun di gereja kita memberikan satu ayat emas untuk 1 tahun ke depan. Dan disitulah saya mendapatkan ayat emas saya, yaitu berasal dari Mazmur 27 ayat 10 yang berbunyi, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Dan benar saudara, Tuhan menyambut saya begitu luar biasanya. Dan suatu saat saya mendapatkan satu lagu, yaitu yang berjudul Tak Terbatas. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu. Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Caramu mengangkatku, caramu mengubah hatiku, caramu menuntunku, tak terbatas di dalam hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Lagu itulah yang benar-benar memberkati saya dan membuat saya benar-benar merasa terberkati, dan benar Tuhan begitu luar biasa dalam hidup saya. Dan benar Tuhan memberikan saya kepercayaan yang luar biasa, dan sekarang saya mulai mengikuti
doa-doa keliling untuk mendoakan orang-orang yang membutuhkan doa, penguatan iman, dan lain sebagainya. Luar biasa sekali saudara, Tuhan memakai saya. Saya doa-doa keliling dimanapun banyak orang yang membutuhkan doa-doa kita. Kita bersama-sama bersatu untuk mendoakan mereka di saat mereka membutuhkan doa dari kita. Lalu Tuhan memakai saya juga, mengizinkan saya untuk menjadi singer di gereja, dan kedepannya Tuhan akan memakai saya untuk menjadi WL dan bisa menjadi berkat untuk semuanya. Dan pesan yang saya dapat dari semuanya yang saya alami dalam hidup saya adalah, hidup di luar Tuhan bukanlah jaminan kita bisa hidup bahagia, menjadi kaya, hidup berkecukupan. Tapi Tuhan menjanjikan kita itu semua. Tuhan menjanjikan kita hidup bahagia, bersuka cita, damai sejahtera di saat kita menerima Tuhan di hati kita. Apapun pergumulan kita, sesusah dan seberat apapun itu, jika kita menerima Tuhan di hati kita dan kita mengamini apa yang Tuhan berikan kepada kita, rahmat-Nya, berkat-Nya yang akan selalu berlimpah kepada kita. Walaupun mungkin saat ini banyak sekali pergumulan yang saya dapatkan, tapi saya percaya setelah menerima Tuhan, saya merasakan sukacita, hidup yang baru, dan merasa saya benar-benar diberkati dan saya dibutuhkan. Walaupun saya hidup seorang diri di sini, saya tidak pernah merasa kesepian lagi, saudara. Saya tidak pernah merasa kesendirian lagi. Walaupun saat ini mungkin saya belum mendapatkan pekerjaan yang tetap dan saya tidak bisa bertemu dengan anak saya, tapi saya percaya Tuhan menyediakan berkat-Nya yang luar biasa kepada saya ke depannya. Dan saya juga memiliki kerinduan, saya bisa masuk sekolah untuk menjadi pelayan Tuhan, untuk melayani orang-orang yang membutuhkan berkat-berkat dari Tuhan. Semoga dengan apa yang saya berikan, kesaksian yang saya ceritakan pada hari ini bisa menjadi berkat untuk kita semua dan menjadi pengingat untuk kita semua bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, seberat apapun masalah yang kita hadapi, bahkan kita merasa tidak ada gunanya lagi hidup, merasa lelah dengan semuanya, tapi di saat kita percaya pada Tuhan, di saat kita menyerahkan semua pergumulan kita kepada Tuhan dan menerima Tuhan di dalam hati kita, Tuhan menjanjikan hidup yang bahagia, sukacita yang tiada hentinya, dan Tuhan akan memelihara kita. Apapun yang akan terjadi, Tuhan akan menjamin semuanya akan menjadi baik-baik saja. Dan kita akan menjadi berkat bagi semua orang. Saya dan saudara bisa menjadi berkat untuk siapapun. Mazmur 27 ayat 1 mengatakan, dari Daud, Allah adalah terangku dan keselamatanku, kepada siapa aku harus takut? Allah adalah benteng hidupku, kepada siapa aku harus gentar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam renungan kebenaran firman Tuhan ini, ya, di mana Daud ingin mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Dan ini sesuatu momen yang baik, dan di mana posisi Daud pada saat itu dia mengalami Tuhan dalam kehidupannya, sehingga Daud sendiri mengatakan bahwa Allah adalah terangku dan keselamatanku. Artinya apa? Yesus Kristus adalah keselamatan itu. Dan kalau kita percaya kepada Yesus, maka hidup kita akan menjadi selamat dan diri kita sendiri tentunya akan menjadi berkat bagi banyak orang. Karena Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada jalan melalui Allah kalau bukan melalui Tuhan Yesus. Jadi harus percaya Yesus. Ya, Yesus berkata kalau kau tidak percaya kepada Yesus maka engkau akan binasa. Dan kalau kita percaya kepada Yesus, kita juga akan selamat. Kalau tidak percaya Yesus akan binasa. Ya, ini sesuatu yang memang ngeri-ngeri sedap ya. Ya, kalau tidak percaya Yesus maka hidup kita binasa. Dan kalau tidak, ya, dan kalau kita percaya Yesus maka selamat hidup kita. Dan dosa kita akan diampuni dan kita mendapatkan keselamatan.
Menarik lagi adalah kepada siapakah aku harus takut? Kalau kita percaya kepada Yesus, kita nggak perlu harus takut kepada manusia, ya, hanya kepada Allah saja. Tantangan boleh ada, tetapi iman kita kepada Yesus jangan sampai goncang. Terus menariknya lagi bahwa Allah adalah benteng hidupku. Kepada siapakah aku harus gentar? Ya, ini Daud mengatakan bahwa kepada siapakah aku harus gentar? Allah adalah bentengku. Artinya apa? Yesus sendiri adalah benteng kehidupan kita. Kita bayangkan bahwa bangsa Israel ketika mereka berperang, yang berperang siapa? Allah sendiri berperang melawan orang-orang yang berperang melawan Israel. Artinya apa? Yesus atau Allah sendiri yang bekerja di dalam setiap apa yang kita hadapi, bahkan di dalam masalah. Ada Tuhan yang menjadi solusi dalam setiap masalah kita. Yang penting kita berpengharapan kepada Tuhan. Ya. Dari kesaksian seorang murtadin yang sudah kita saksikan juga bersama, kita belajar satu hal bahwa dalam proses hidup ini ada banyak hal, tantangan, rintangan yang dihadapi setiap manusia. Tetapi ketika kita putus asa dalam setiap masalah dalam hidup ini, ada Tuhan yang memberikan jalan keluar. Ya, makanya lah Tuhan berkata, ya, marilah kita berpengharapan kepada Kristus. Itulah sebabnya Daud berkata, Yesus atau Allah adalah kota bentengku. Kepada siapakah aku harus takut? Kita harus mengerti bahwa kalau kita melakukan dosa, kita harus takut kepada Allah. Karena Allah atau Tuhan Yesus sendiri benci dengan dosa. Karena dosa itu membawa kehancuran dan membawa hidup kita menjadi sengsara. Ya, biarlah melalui kesaksian ini, sekali lagi, biarlah melalui kesaksian ini membawa hidup kita lebih dekat dengan Tuhan dan iman kita semakin kuat dengan Tuhan Yesus. Ya, semoga video ini memberkati kita dan menguatkan iman kita kepada Tuhan Yesus. Sekian saja yang bisa saya boleh sharingkan buat kita, dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Tuhan Yesus